Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Bumbu Dapur Editing. Apa kabarnya kamu semua hari ini? Semoga sukses selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Bumbu Dapur Editing akan membahas tentang wacana Don't Judge a Book by Its Cover. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, like, dan share ke teman atau kerabat kalian. Don't judge a book by its cover bisa diartikan jangan menilai buku hanya dari covernya saja. Yang bisa berarti jangan menilai orang dari penampilan fisik, ucapan, pendapat, harta ataupun gelar dan pangkat yang dimilikinya. Tetapi nilailah dari perilaku yang sebenarnya, nilailah maksud yang sebenarnya dan telusuri fakta yang sesungguhnya. Jangan langsung menghakimi jika hal tersebut belum tentu kebenarannya. Banyak hal dalam kehidupan ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwa tidak semua yang terlihat seperti yang kita pikirkan. Contoh kecil yang bisa kita lihat dalam kehidupan nyata adalah percaya iklan kopi luwak berasal dari binatang luwak, padahal iklan kopi luwak tersebut adalah kopi biasa yang bergambarkan gambar luwak. Ada pula jenis manusia yang hanya melihat dari harta dan pangkat atau gelar saja, meski itu bahkan berasal keluarga sendiri. Jadi jangan kaget jika penilaian bisa salah besar di zaman sekarang. Hal penting yang harus kita ingat bahwa penampilan luar tidak bisa menjadi indikator seseorang atau nilai sesuatu, apalagi jika orang tersebut tidak bekerja atau hanya seorang pengangguran. Kita tidak dapat mengetahui seperti apa seseorang atau sesuatu hanya dengan melihat penampilan orang tersebut. Contohnya seorang pria baya yang bertopi penyair memakai jaket bomber bercelana jeans, namun siapa sangka bahwa seseorang itu adalah seorang dosen. Kualitas atau karakter seseorang tidak dapat dinilai hanya dengan sekali melihatnya, karena banyak di luar sana senang berpakaian sederhana karena menyukai sifatnya yang simpel. Pendapat seseorang atau sesuatu tidak dapat dibentuk, misalnya ketika kita ingin ke rumah makan, namun yang terdekat hanyalah restoran yang terlihat kecil dan sempit, tetapi ternyata makanan yang dihidangkan sangatlah enak. Hal kecil yang sering pula kita lupa bahkan kerap kita lakukan. Sebagai contoh, seorang penulis pastilah senang membaca buku dan sering pula ke toko buku buat hunting buku yang akan menjadi referensi atau buku kegemarannya. Poin paling utama dalam memilih buku biasanya dari sampul. Kalau sampulnya nggak oke, kita kadang ogah buat ngeluarin duit. Selain desain sampul, nama pengarang buku kadang bisa jadi alasan kita buat membeli buku tersebut. Karena pastinya, jika buku yang berkelas dan bagus, biasanya nama pengarangnya pasti sudah terkenal. Padahal nama pengarang buku yang tidak terkenal pun bisa jadi tulisannya sangat bagus dari buku yang kita sudah kenal selama ini. Dua kisah remaja ini mungkin bisa menginspirasi semua orang. Kisah yang menampilkan kehidupan dua remaja yang terpisah. Salah satunya adalah seorang anak yang tinggal di sebuah rumah dengan ayah yang temperamen dan kasar. Remaja ini berasal dari kelas ekonomi bawah, sementara remaja satunya adalah seorang gadis tunarungu yang tinggal di sebuah rumah dengan keluarga yang harmonis. Hanya saja ia dijauhi oleh teman-teman kelas baletnya. Remaja pria yang sering dibully teman-temannya, namun tidak mengurungkan niatnya untuk belajar boxing. Dengan keadaan memar-memar, ia tidak pernah menyerah. Kemudian si tokoh wanita, si calon balerina, walaupun bisu ia suka balet dan sering berlatih di sanggar. Ini pun tidak mudah karena ia sering kali diejek oleh teman-temannya sesama balerina. Sampai pada saat di mana mereka menapaki langkah awal menuju karir sesungguhnya. Mereka pun berhasil menorehkan satu pencapaian yang membawa mereka semua ke puncak. Kedua remaja ini tidak pernah menyerah. Mereka berlatih bersungguh-sungguh dan berusaha agar bisa mencapai kemenangan, agar bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka bisa. Meskipun awalnya mereka sempat ragu, namun dengan dukungan dari orang terdekat mereka akhirnya bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka bisa. Si pemain boxing memenangkan pertandingan pertamanya, sedangkan si balerina memenangkan audisi menjadi balerina. Semua berkat jerih payah mereka sendiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa dalam menilai sesuatu harus berpatokan pada aturan syariat, pemikiran ataupun perasaan manusia, karena bila dikembalikan pada masing-masing manusia akan justru menimbulkan kekeliruan dan kekacauan. Pikiran manusia sangat terbatas, ia tak bisa menjangkau hal-hal yang berada di luar kemampuannya. Banyak sekali hal-hal di dunia ini yang nampak indah, bagus, cantik, keren dari luar. Ternyata isinya ala kadarnya. Tampilan luar hanya sebagai polesan untuk menutupi wujud aslinya. Kemasan benar-benar menyembunyikan isi yang sesungguhnya. Milo dunia memang menyelokan, terlebih bagi mereka yang minus iman atau yang berada di low level. Sudah pasti akan tergoda atau terperdaya.
Islam bukan hanya indah dalam tampilan dan teori belaka, tetapi juga luar biasa menakjubkan dalam prakteknya. Manusia hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Cari dan pelajarilah, maka akan ditemukan kebenarannya. Sesuatu yang ada di dunia ini bersumber dari Allah, Zat yang maha sempurna. Segala yang berasal darinya sudah pasti sempurna. Aturannya didesain untuk membawa manusia pada fitrahnya yang mulia. Allah sudah menyiapkan seperangkat aturan yang akan memudahkan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Islam dengan seperangkat aturannya yang komplit telah memberikan kemudahannya bagi manusia untuk melalui hidup. Allah telah menganugerahkan Al-Quran sebagai buku pedoman kehidupan kita. Semua aturan ada di dalamnya, mulai dari masalah keluarga sampai masalah negara ada panduannya. Manusia tinggal menerapkannya saja. Nah, itu tadi sedikit mengenai wacana kita tentang Don't Judge a Book by its Cover. Semoga yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.